Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video kali ini aku pengen ngebahas seputar time management aku, karena banyak banget yang nanya ke aku gimana cara aku manage waktu aku di kehidupan daily aku. Apalagi beberapa dari kalian yang follow Instagram aku mungkin tahu betapa cukup padatnya kehidupan aku sehari-hari gitu. Jadi awalnya ini aku pengen ceritain dulu ke kalian aktivitas aku itu apa sebelum corona sampai sekarang kita lagi di tengah-tengah pandemi gitu. Jadi biar kalian juga kebayang situasi aktivitas aku tuh gimana. Oke, sebelum corona aktivitas aku tuh aku ngampus, aku kuliah jurusan psikologi. Terus udah gitu aku juga sekarang side jobsnya itu di content creator di Instagram gitu. Terus udah gitu aku juga pas dulu tuh ngurusin kayak teater dan segala macamnya gitu. Jadi kayak lumayan padat gitu. Pas lagi pandemi ini aku kuliah online juga. Terus udah gitu aku ngambil online course di Coursera. Nanti kalau misalnya kalian pengen pembahasan lebih lanjut tentang Coursera, kalian bisa komen aja di bawah, nanti mungkin aku bisa buatin videonya. Sebenarnya Coursera itu basically kayak online course gitu dari luar negeri dan dari universitas-universitas yang ternama gitu. Jadinya kalian bisa ngambil kelas apa aja di situ. Kalau misalnya mau dapat sertifikat kalian harus bayar, tapi kalau misalnya nggak mau dapat sertifikat bisa kayak cuma belajar doang gitu. Nah di situ itu ada banyak sih waktu-waktunya, kayak ada yang cuma 3 minggu, 4 minggu, 8 minggu, bulanan, sampai juga ada yang bisa emang langsung ngambil degree gitu. Nah cuma kalau aku tuh biasanya ngambilnya yang kayak cuma 4 mingguan atau maksimal tuh 3 bulan, 4 bulan gitu. Kemarin pas pandemi tuh aku ngambil sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan, itu aku ngambil criminal law. Terus udah gitu sekarang aku di Coursera ngambil Introduction to Forensic Science yang dari Nanyang. Sama aku juga baru ngambil di University of California yang basic Spanish deh kalau nggak salah nama mata kuliahnya. Pokoknya sebenarnya belajar bahasa Spanyol gitu. Terus udah gitu aku masih kuliah online karena memang aku tuh lulusnya telat. Aku sempet banyak ngulang di semester 3 dulu. Jadi sekarang aku udah semester 9 dan masih ada beberapa kelas yang harus aku ikutin gitu loh. Jadi kayak kelas mata kuliah lanjutan-lanjutan dari dulu-dulu yang pas aku ngulang itu. Nah, dulu sebenarnya pas semester 3 itu semester yang paling aku jatuh karena aku time managementnya pep banget, bener-bener salah, gak jelas dan gak teratur. Sampai akhirnya makanya kenapa aku hilang banget gitu loh pas semester 3 aku di kampus tuh kayak kupu-kupu banget gitu. Karena back then aku lebih mementingkan pekerjaan aku gitu loh, karena kayak aku passionnya di sini dan segala macamnya. Don't get me wrong, aku juga tetap cinta psikologi. Aku udah pengen psikologi tuh dari aku pas SMP. Jadi kayak dua-duanya aku tuh cinta, cuman time management aku tuh jelek banget pada saat itu. Jadinya kayak gak kepegang semuanya gitu loh. Karena di pekerjaan aku ini aku tuh lumayan picky dalam mereview barang gitu loh ke kalian. Jadinya aku tuh biasanya proses cobain dulu, kalau nggak cocok dibalikin, kalau cocok ya lanjut gitu loh. Terus kayak belum lagi event. Terus udah gitu dulu sebelum pandemi tuh aku sering banget puji Tuhan dipanggil buat talk show, beauty class, terus meeting buat collab dan segala macem tuh rame banget gitu loh pada saat itu. Jadinya kayak terlalu overwhelmed gitu. Jadinya semester 3 aku tuh jatuh. Nah makanya di sini setelah aku belajar dari kesalahan dan aku konseling juga, aku mulai bisa mengskemakan gitu loh kira-kira time management aku yang bisa aku aplikasikan itu seperti apa. Jadi time management yang bakal dibahas di sini itu based dari perjalanan aku juga. Oke, jadi aku udah ngerangkum beberapa poin untuk aku kasih tahu ke kalian. Dan poin nomor 1 yaitu adalah kalian harus tahu skala prioritas. Mungkin ini yang paling sering kalian dengar ya kalau misalnya orang-orang ngomongin tentang time management, dimana memang skala prioritas itu emang dibutuhin banget gitu loh. Kalian harus tahu kira-kira apa yang dari kalian harus tuntaskan sampai ke yang bukan gak harus tuntaskan sih, cuma kayak bisa
ditaruh di yang rada bawah gitu loh. Nah kayak sekarang aku mungkin kewajiban aku pada saat ini kan kuliah, jadi nomor 1 skala prioritas aku tetap kuliah, baru nomor 2 kerjaan, baru nomor 3 aku ada bisnis juga, Krisno by Nat sama Paselova, dan aku baru bikin company juga, jadinya itu sekarang lagi jadi aku nomor 3 kan gitu loh. Walaupun memang energi yang dikeluarkan sama, cuman one day kalau misalnya kayak oh gue ada meeting di hari yang sama dengan gue kuliah, pasti gue akan lebih memprioritaskan untuk masuk kuliah dulu, masuk kelas dulu, urusin pekerjaan kuliah dulu, baru ke yang lain-lain. Itu yang paling susah untuk dilatih sih menurut aku. Apalagi kalau kalian itu udah kerja terus sambil kuliah gitu, atau kuliah akhir-akhir, itu susah banget sebenarnya buat nolak pekerjaan gitu. Tapi daripada kerja, maksudnya kayak daripada lama selesainya, ya mendingan diprioritasin dulu sih apa yang menjadi kewajiban kalian gitu. Kalau aku sih gitu ya. Jadi aku tuh memprioritaskan sekarang kuliah dulu sampai selesai gitu, baru yang lain-lain gitu. Jadi aku tetap pakai yang namanya skala prioritas. Sampai sekarang itulah yang melatih aku dalam time management sih. Walaupun pasti masih suka bolong-bolong dan agak gagal gitu, tapi itu lumayan bisa melatih gitu. Terus yang kedua, bikin schedule gitu, entah di notes atau yang lucu-lucu juga nggak apa-apa, tentang apa yang kalian lakuin hari itu gitu. Kalau misalnya kalian tipe orang yang simple, nggak mau ribet, kalian bisa download Google Calendar. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pada yang tahu ya. Jadi si Google Calendar itu kalian bisa rubah-rubah gitu warna-warnanya, kayak misalnya tanggal 1 ada tugas kuliah, tapi ada juga deadline kerja gitu misalnya. Nah itu kalian bisa bedain warnanya, jadi itu nanti bisa nge-remind ke HP kalian setiap harinya di jam-jam tertentu, jadinya kalian bisa ingat gitu. Nah cuma kalau aku itu anaknya nyoret-nyoret banget, pengennya tuh yang bagus dan kayak ya pengennya ditulis gitu loh, bukan kayak cuman reminder doang. Jadi aku biasanya bikin schedule. Nah schedule ini aku juga udah taruh di description box, kalian bisa cek. Itu ada link G Drive-nya, aku udah bikinin buat kalian. Jadi itu beberapa template yang aku pakai untuk weekly schedule aku, month schedule aku, sama ada juga self care dan lain-lainnya deh kalau nggak salah. Aku juga lupa aku bikinin apa aja buat kalian. Cuma di situ ada beberapa pilihannya. Jadi dari satu landscape page itu bisa dibagi 2. Kalian bisa pilih mau desain yang mana untuk weekly schedule dan monthly schedule-nya gitu. Nah terus yang ketiga, kalian jangan lupa untuk tulis real activity-nya secara lengkap. Jadi misalnya notes kalian gitu, atau kalian pakai desain aku gitu yang di G Drive, itu kan nanti bisa tulis. Itu ditulisnya gampang, kalian tinggal buka dari IG story, terus udah gitu kalian tulis aja di situ gitu, terus ntar dijadiin lock screen atau wallpaper gitu bisa, atau di print juga boleh. Nah maksud aku tulis real activity-nya itu, nah misalnya hari Sabtu kamu pengen beres-beres gitu, nah tulisnya tuh jangan beres-beres aja, karena biasanya tuh bisa jadi kayak nggak kebagi gitu loh waktunya. Jadi dispesifikin kalian mau beres-beres apa, misal beres-beres baju gitu, kayak tulis hari Sabtu jam 10 mau beres-beres baju gitu. Dah, jadi besokannya atau minggu depannya kalian bisa mungkin beres-beres yang lain, mungkin beres-beres kamar, beres-beres sepatu, balkon, atau segala macamnya gitu ya. Kenapa kayak gitu? Biar lebih terkotak-kotak gitu loh, jadinya nggak yang kayak burn out, pusing sendiri. Karena sesuai dengan pengalaman aku, kalau aku nulis beres-beres doang, itu jadinya kayak aku beresin semua dan abis itu jadi drain, terus udah gitu tiba-tiba lupa aku tuh mau ngerjain yang lain dan segala macamnya, jadinya schedule-nya tuh berantakan. Jadi emang bener-bener harus dispesifikin kamu mau apa, biar kita tuh bisa estimasiin gitu loh, kira-kira waktunya tuh berapa lama gitu. Nah, terus yang keempat, kalian bisa masukin schedule-nya itu tiap hari, kayak yang aku bikinin juga. Itu kan weekly schedule, tapi udah ada dari Monday sampai Sunday. Kalian bisa tulis setiap harinya kalian mau ngapain aja. Even bahkan kalian misalnya mau ngambil waktu tidur siang gitu, itu kalian tulis juga sejam atau 2 jam gitu. Memang bakalan susah awal-awalnya, bakalan kayak melenceng, agak-agak ngeliat gitu sama schedule-nya. Tapi kalau misalnya kita bener-bener yang kayak
kayak paksa untuk kayak enggak, gue harus gini, gue harus gini, gue harus gini, gue harus gitu, gue harus ngelakuin ini itu. Lama-kelamaan itu akan ke manage dengan natural sih. Nah, kalau kamu tipe orang yang pelupa, kamu bisa set reminder aja di alarm atau pakai si Google Calendar. Cuman saran aku mendingan ngingetinnya tuh kayak Hamin satu atau kayak berapa jam sebelum kamu melakukan aktivitas itu gitu loh, biar kamu bener-bener gak lupa. Step selanjutnya yaitu adalah biasain untuk bangun pagi. Memang ini mungkin susah banget ya, tapi kalau kita semakin pagi bangunnya, aktivitas yang bakal kita lakuin itu semakin banyak, yang makin bisa selesai dengan cepat itu juga lebih banyak. Itu aku belajar banget sih. Dulu aku tuh bangun jam 10, jam 11 siang, jadinya aktivitas yang aku lakuin itu tuh kerasanya kayak mepet semua. Kayak kenapa sih kok gue jadwalnya padat, kayak gak cukup buat ini itu, gak bisa buat leha-leha dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya aku bangun jam 7, itu aku udah kayak oke, jam 7 gue bangun, mungkin leha-leha sekitar setengah jam sampai 40 menit. Abis itu nyiram tanaman atau sarapan, abis itu bisa ngerjain yang lain. Jadinya waktunya tuh bisa kepake dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian mau ada istirahat siang-siang atau sore-sore, itu juga masih bisa kayak sejam atau 2 jam kalau misalnya kalian padat banget schedule-nya. Tapi kalau misalnya nggak padat, ya feel free sih untuk kayak bangunnya siang gitu. Cuman menurut aku jangan sering-sering bangun siang gitu, karena aktivitas yang bisa dilakukan itu banyak banget kalau kita bangunnya pagi. Nah, terus next step, ini kan tadi kita udah ngomongin nih gimana cara ngaturnya, dari schedule-nya, dari waktunya dan segala macamnya. Tapi jangan lupa juga untuk sisihin 1 hari atau misalnya mungkin kayak 2 atau 3 jam untuk self-care, karena itu penting banget. Gak bisa kita dalam waktu seminggu itu isinya full schedule kita semua yang padat, itu gak bisa. Kalian tetap harus ngeluangin seenggaknya 1 hari atau minimal 3 jam, maksimal 3 jam ya, seenggaknya 1-3 jam sih untuk kalian kayak istirahat atau nonton, atau mungkin kalau yang suka art therapy kalian bisa art therapy, kalau yang suka nge-journal bisa nge-journal gitu, karena itu bisa nge-refresh mood kita dan kayak mental kita juga dan tenaga gitu. Jadinya kita untuk nyelesain aktivitas yang lain itu bisa lebih baik, bisa lebih enak. Aku belajar banget sih, kayak aktivitas aku ini cukup padat gitu, tapi kalau di telaah gitu loh, kayak waktu-waktunya itu tuh dapat aja sebenarnya waktu-waktu yang kosong untuk istirahat. Jadi sebenarnya menurut aku 1 jam aja atau even mungkin 15 menit cuman untuk kayak taruh handphone, nafas, minum teh gitu, itu penting. Jangan sampai kayak setiap hari tuh in a rush doang gitu loh isinya. Jangan sampai kayak gitu, karena kesempatan untuk burn outnya itu bisa lebih tinggi gitu loh. Jangan sampai kayak kamu kecapean terus jadinya burn out. Mendingan kayak di sela-sela aktivitas kalian yang hektik itu kalian selipin sedikit waktu untuk kayak istirahat sebentar. Nah, sebenarnya itu sih tips-tips yang aku jalanin dan dapetin selama beberapa bulan belakangan ini. Mungkin dari kayak Februari tahun ini sampai sekarang gitu. Pasti akan ada beberapa waktu dimana kita nggak bisa ngontrol semuanya, kayak kok nggak kekontrol ya, kok nggak ke manage ya, itu akan tetap ada. Karena kita harus sadar itulah namanya hidup, nggak akan ada yang sempurna gitu, pasti ada missnya, dan itu yang harus kita sadar sih, biar kita nggak kecewa dadakan gitu loh ketika sesuatu nggak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Nah, jadi hal-hal tertentu kayak gitu tuh masih sering terjadi juga di aku, jadi nggak apa-apa. It's okay, that's normal. Tapi kalian emang harus maksa untuk kayak, bukan maksa sih, harus bisa nge-encourage diri sendiri untuk kayak oke, gue harus punya hidup yang termanage. Nah, untuk self-care dan self-healing aku bakalan bahas spesifik di next videonya, karena banyak juga yang nanya ke aku self-healing dan self-care aku tuh ngapain aja. Karena self-care aku dan healing aku itu lumayan banyak, karena aku juga tipe orang yang suka banget nge-explore banyak hal. Jadi nanti akan aku jelasin di next videonya. Itu jadi video untuk hari ini segini aja. Semoga kalian bisa memakai tips and tricks ini untuk diaplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Yang penting jangan sampai capek dan jangan terlalu memforsir diri kita sih. Kalau memang misalnya kalian udah ngerasa capek, gak apa-apa untuk stop sebentar gitu, untuk kayak nge-recharge mental dan fisik kalian juga
gitu. Thank you guys so much for watching this video. Please comment di bawah kira-kira video apa lagi sih yang pengen kalian tahu gitu loh, atau yang pengen kalian lihat, entah makeup atau fashion atau ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Kalian bisa komen aja di bawah karena aku lumayan banyak waktu juga untuk bikin YouTube sekarang. Jadi feel free to comment down below. Dan kalau misalnya kalian mau pakai template aku ingetin lagi sekali lagi, udah ada di description box di G Drive, kalian bisa tinggal langsung buka linknya. Okay, thank you guys so much for watching this video. Stay safe and healthy. Bye. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.